Pelajaran 39, Minggu ke-39, bulan ke-9. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari tanda baca atau punctuation, serta beberapa pembahasan lanjutan mengenai future tense. Namun sebelum itu, mari kita simak puisi singkat berikut ini. My boss and I. When I take a long time, I am slow. When my boss takes a long time, he is thorough. When I don't do it, I am lazy. When my boss doesn't do it, he is too busy. When I do something without being told, I am trying to be smart. When my boss does the same thing, that is an initiative. When I please my boss, I'm trying to apple polish. When my boss pleases his boss, he's cooperating. When I do right, my boss never remembers. When I do wrong, he never forgets. Hafalkan kata-kata ini. A couple of years, a couple of hours, a couple of those people, one of the toy cars, most of my questions, 2 or 3 of those men, many of those men, none of those people, all kinds of toys, all my life, all of those people, many useful points of view. Ever. Baca kalimat berikut ini. Who ever told you that? Whose ever is forbidden to enter? Whatever you give it willingly. She did whatever I asked her to do. I'll be glad to get whatever you give her. Wherever has she gone there? Whichever you like, I'll help whenever you need. Tanda-tanda baca sangat membantu kita untuk memahami suatu kalimat atau kalimat-kalimat dalam suatu cerita dengan lebih jelas. Karena tanpa tanda baca, bahasa tertulis tidak bisa menunjukkan mutu pembicaraan. Kadang-kadang perbedaan penggunaan atau letak tanda baca bisa mengakibatkan pengertian yang berbeda pula. David said the farmer is lazy. David said the farmer is lazy. Sekarang, mari kita pelajari penggunaan tanda-tanda baca. Tanda titik digunakan 1. Di akhir kalimat yang bukan merupakan pertanyaan atau seruan. Contoh, I hate you. Help us. 2. Sesudah singkatan. Contoh, M.A. Master of Arts. M.Sc. Master of Science. Tanda koma digunakan 1. Untuk memisahkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua dan diikuti kata-kata and, but, for, nor, or, neither yet. 2. Bila menunjukkan serangkaian benda atau orang. 3. Bila kata-kata seperti however, nevertheless, so, therefore, besides, otherwise terletak pada awal kalimat. 4. Menunjukkan pembicaraan langsung. 5. Menunjukkan keterangan tambahan atau keterangan seperti nama, pekerjaan, dan lain-lain. Titik 2 digunakan 1. Menunjukkan sejumlah perincian dalam daftar atau keterangan-keterangan. 2. Memisahkan kalimat pertama dengan kedua. Dalam kalimat kedua, arti lebih jelas. 3. Kadang-kadang digunakan untuk salam dalam surat resmi. 4. Memisahkan jam dengan menit dan menit dengan detik. Titik koma digunakan 1. Memisah kalimat tanpa kata penghubung. 2.
memisah anak kalimat yang mempunyai kata penghubung. Then, however, so, besides, otherwise, therefore, nevertheless, thus, hence, also, moreover, likewise, consequently, furthermore. Tanda seru digunakan yaitu bila ucapan atau kalimat itu menunjukkan perasaan keras, misalnya perintah, larangan, dan lain-lain. Tanda tanya digunakan yaitu di akhir setiap kalimat bertanya. Tanda kutip digunakan yaitu untuk menutup ucapan atau kalimat langsung. Tanda apostrof digunakan 1. Untuk membuat bentuk kepunyaan kata benda yang tidak berakhiran s, yaitu dengan apostrof s. 2. Untuk membuat bentuk kepunyaan kata benda berakhiran s. Tanda kurung digunakan 1. Untuk petunjuk atau arah. 2. Untuk memastikan atau menyatakan hal yang diulangi. Future perfect tense, waktu nanti selesai. Ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam future perfect tense adalah next Friday, 4 more days atau 4 hari lagi, by next month, by the end of this week, sebelum akhir minggu ini. Bentuk kala verba atau tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa pada waktu tertentu di saat mendatang, suatu perbuatan dibayangkan telah selesai dikerjakan. Hafalkan pola kalimat berikut ini. Subject plus shall atau will plus have plus past participle. Contoh. We shall have finished the monument by this time next year. He will have finished his work before next Friday. Bentuk would have done atau would plus have plus past participle. Kalau Anda sudah bisa membuat kalimat dalam bentuk present future perfect tense, tentu mudahlah bagi Anda membuat verba dengan kala ini. Perhatikan ciri-ciri waktu dalam membentuk kalimat ini yang menunjukkan waktu lampau. Bentuk kala ini digunakan untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang seharusnya telah dikerjakan pada waktu lampau, tetapi ternyata tidak dikerjakan. Atau dapat pula perbuatan yang sebenarnya akan dikerjakan apabila syarat tertentu telah dipenuhi, tetapi ternyata tidak dikerjakan karena syarat itu tidak dipenuhi. Hafalkan pola ini. Subject plus should atau would plus have plus past participle. Contoh. I should have bought your house if you had sold it. Perhatikanlah bahwa kalau kita menggunakan bentuk should have done, maka kita menyatakan bahwa sesuatu seharusnya dikerjakan, tetapi ternyata tidak dikerjakan. Sedangkan, kalau kita gunakan bentuk would have done, maka yang kita nyatakan hanyalah bahwa sesuatu tidak terjadi pada waktu lampau, karena tidak terpenuhinya suatu syarat. Future perfect continuous tense. Waktu nanti berlangsung selesai. Tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dibayangkan sedang berlangsung. Dan berapa lama hal itu telah berlangsung pada suatu waktu tertentu pada masa yang akan datang. Ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan sama seperti yang terdapat dalam future perfect tense. Misalnya,
In the next 4 days, by a certain time, when something happens in future. Pola bentuk kala verba ini adalah subject plus shall atau will plus have plus been plus present participle. Contoh, I shall have been writing a letter for 4 hours when you come to my office at 12 noon tomorrow. berikut ini adalah bentuk kala verba yang serupa dengan pola would have been plus present participle atau would have been doing. Perhatikan agar bentuk ini tidak disebut dengan past future perfect continuous. Karena bentuk ini adalah salah satu bentuk pengandaian. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan bahwa jika suatu syarat terpenuhi dalam waktu lampau, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dibayangkan sedang berlangsung dan sekaligus disebutkan berapa lama hal itu telah berlangsung. Perhatikan rangkaian kejadian ini. I did not write a letter yesterday. Yesterday was Sunday. I usually write a letter on Sunday from 1 p.m. to 5 p.m. I did not write a letter yesterday because Ali came to my house. He came at 2:30 p.m. and stayed until 4 p.m. You telephoned me at 3 p.m. Dari rangkaian kejadian itu, dapat kita buat pernyataan semacam ini. If Ali had not come to my house yesterday, I would have been writing a letter for 2 hours when you telephoned me. Jadi, yang kita nyatakan adalah hal yang tidak kita lakukan. Yang kita nyatakan hanyalah apa yang seandainya terjadi.